5, jamnya tepat sekian. Artinya detailnya sudah diberitahukan, baru kontradiksi. Hari Jumat kan banyak, Bang. Hari Jumat kapan? Sebelumnya dari awal saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat ya. Mbaknya yang ada di bawah. Nggak istighfar aja kita, teman-teman. Sama Allah kita istighfar. Saya karena hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa ya. Semoga saya bisa nanti naik lagi kapan-kapan ini, Mas. Sama-sama ya, Bang. Ya, Bang. Minta maaf ya. Saya tuh memang orangnya itu sedih kalau lihat umat Islam itu, maksudnya gini, Bang ya. Itu kan perkara akidah ya. Akidah itu kan perkara yang fundamental dalam agama kita. Contoh tentang Allah, tentang Nabi, tentang Al-Quran, tentang para malaikat, tentang qada dan qadar, itu adalah menjadi rukun imannya kita gitu loh. Rukun iman kita. Hal yang memang kita harus paham karena kita sudah diajarkan dari kecil. Nah, ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan ulama kita harus berpikir dulu nih. Kalau saya bilang Nabi Muhammad membocorkan, apa iya membocorkan itu diksi yang tepat? Nah, saya itu harus tegas dan keras karena saya tuh lagi nggak ngajarin bayi gitu loh. Abang orang dewasa. Nah, saya tuh ingin sekali gini loh. Lebih baik abang dipecut untuk cepat sadar bahwa saya harus belajar lagi nih akidah saya nih. Daripada saya lemah lembut sama abang, tapi menenggelamkan gitu. Pada intinya saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma ingin memberi pencerahan buat diri saya sendiri. Sekali lagi, nggak usah minta-minta saya panggil nih orang-orang di bawah, nggak usah dites. Beliau ini orang Islam, guys. Aku percaya dia Islam, nggak usah dites-tes. Udah aku bilang berkali-kali, udah dia Islam, kalian dites nggak apa-apa. Nggak usah. Gini ya teman-teman Muslim, terkadang kita siapa itu seolah-olah bacaan sholat itu. Nggak usah. Belajar Safinatun Najah itu sudah khatam. Nggak usah. Itu nanti ada sombong. Nanti ada sombong nanti. Ya gini aja, teman-teman ya. Mohon maaf semuanya karena tadi hanya mungkin kesalahan saya pribadi sebagai manusia biasa. Nggak, saya diksinya aja yang saya kesel tadi itu, diksi membocorkan itu. Mohon khotok wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Mohon maaf semuanya. Terima kasih sudah dinaikkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jangan turun dulu, Bang. Izin, jangan turun dulu. Teman-teman, aku minta tolong dengan sangat. Kita jangan alergi fakta. Kalau ada saudara kita yang misalkannya mereka mendapatkan pertanyaan dari Oten, mungkin tidak mengguncang imannya, tapi mereka mencari kata-kata supaya Oten bisa ngerti cara menjawabnya gitu loh. Bukan berarti mereka itu nggak paham agamanya. Cuman saya kan di sini harus keras dan tegas. Pertama, saya di sini tidak hujan. Yang kedua, kata-kata diksi itu diksi yang sangat menakutkan untuk diucapkan. Teman-teman nggak perlu nuduh-nuduh saudara kita Islam itu Kristen. Nggak apa-apa, nggak usah lah. Kita juga harus ini loh, harus buka melek. Banyak saudara kita yang Muslim itu yang bisa jadi memang perkara akidah memang agak kurang. Jadi nggak apa-apa, saling belajar kita. Jangan teman-teman itu langsung gitu tuh. Ya, beliau Islam saya katam loh ini ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ya, antum Islam insyaallah. Ini saya khawatirkan, Bang. Ini kenapa saya khawatirkan Anda ke-trigger jadinya. Tadi Anda bilang Anda tidak peduli. Bang, antum ke-trigger, Bang. Tadi antum bilang antum nggak peduli penilaian orang. Akhirnya antum ke-trigger, Bang. Saya itu suka dari awal tuh sudah minta pencerahan, Iya, udah nggak usah. Ya kalau saya kan memang nggak bisa santai soalnya. Nggak, kalau saya sama orang Islam memang nggak bisa santai karena saya nggak mau orang Islam itu terlihat bodoh depan orang. Itu saya jujur saya bilang karena saya mau menghormati setiap orang Islam. Saya tidak mau satupun saudara saya karena saya nggak mau. Brother, ini bapak nih. Ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Enggak, saya ini masih tahap mencari ilmu, Mbak, gitu, Mbak. Iya, saya tahu. Saya bilang saya tidak mau di depan orang Kristen saudara saya terlihat bodoh. Itu kan saya tidak mau. Kan saya menghargai antum. Ya nggak apa-apa. Orang bodoh yang mau belajar itu lebih baik daripada orang bodoh. Astagfirullah. Ikut lama-lama debat kan teman-teman. Gitu. Itu kan saya menghargai antum loh, nggak saya turunin dari tadi loh. Akhirnya antum debat sama saya. Saya yang tidak mau antum dihina sama orang Kristen. Iya, tapi antum ke-trigger, bro. Udah ya, udah kalau gitu daripada panjang nih ribet urusannya nih ya. Udah ya. Iya. Oke, makasih ya. Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Asyhadu an la Ya. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini loh teman-teman, saya ini kan dari dulu ndak mau saudara saya muslim itu dihina sama orang Kristen, paham ya? Kan dari dulu saya sudah bilang, tempat berdebat itu bukan tempat belajar intern Islam. Kenapa? Sama kayak kalian masuk ring tinju. Kalau masuk ring tinju, siap-siap ketabok. Nah, saya tadi tegas, nggak bisa terima Rasulullah kok ngebocorin, kan aneh gitu loh. Masa kita sebagai umat Islam punya diksi itu terlintas di pikiran kita begitu terhadap Rasul kita? Karena kalau membocorkan itu kan jelek tuh diksinya. Aku keras di situ, bang. Sama kayak gini, anak aku misalnya, tiba-tiba anak aku gini, ibu, Allah itu laki-laki ya? Apa sih Rum? Itu kan aku mak-mak. Ya aku wajar marah. Aku takut gitu loh. Dan aku tidak mau saudara aku yang ngakunya udah baca Sapinatun Najah. Tapi pertanyaannya kan gitu. Jadi aku khawatir dihina gitu loh. Apalagi di bawah udah banyak yang bilang oten kan akhirnya fitnah. Kasihan dianya gitu loh. Tapi abangnya nggak paham maksud aku. Malah dia merasa kalau aku ngerendahin dia mungkin. Aku nggak mau. Aku nggak mau satupun umat Islam terlihat bodoh depan orang Kristen. Kenapa? Kita tuh manusia yang berakal. Wallah. Aku lihat orang Islam masuk ke oten itu diolok-olok gitu. Aku sedih liatnya. Kalian Islam loh woi. Masa kalian mau menggonggong kayak oten? Gitu. Kita itu manusia punya harga diri. Rasulullah ajarkan kita juga menjaga harga diri kita. Rasa malu itu sebagian dari iman. Nah, kalau misalkannya pertanyaannya di DM, misalkannya kan nggak ada yang tahu tuh kalau dia kan nggak tahu tentang itu di DM gitu. Saya tuh ini tadi satir dari tadi, tapi nggak ngerti gitu. Dan saya nggak mau juga orang Islam tuh kayak kita tuh kayak gini ya, kayak seolah-olah tuh orang Islam tuh semuanya pinter-pinter. Enggak guys, kita semuanya tuh masih banyak keterbatasan. Aku emang tahu kok masalah akidah tuh ada orang-orang yang bahkan tau nggak, ada orang Islam yang bilang gini, Tuhan itu kan ada di mana-mana katanya. Kaget nggak kalian? Ada. Dan kita jangan alergi dengan fakta itu. Tapi mereka kalau ngomong jangan dipublik. Kenapa? Kayak kelihatan bodoh gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak gini loh, kayak ya Allah gitu kan, masa gitu aja nggak ngerti gitu, astagfirullah kan gitu loh. Kaget aku, shock. Paham ya? Dia ngetes aja. Oh dia ngetes. Kalau ngetes mah boleh ngetes aku, tapi harus berilmu dari aku gitu loh. Maksudnya aku tuh dites sama guru-guru aku mah seneng. Malah aku seneng kalau dites orang pinter supaya aku tambah lebih pinter gitu loh. Cuman masalahnya kalau yang mau ngetes aku harus lebih cerdas dari aku gitu ya. Karena aku nggak mau lah dites sama orang yang di bawah aku. Emang Yesus dites sama iblis mau? Aku nggak mau. Halo Aseng Sembiring. Halo. Ya, buka cam brother. Udah minum kencing onta belum? Udah, kau udah minum racun belum? Kok ketawa? Anak kau udah dikasih minum racun belum untuk membuktikan keimanannya? Kirain Tawa. belum minum kencing onta. Udah aku bilang aku udah minum kencing onta, kau udah minum racun belum? Gini lah, anak Theo tuh udah buka, kok doain? Dengar dulu, kau kayak nggak percaya kau sama Tuhan kau sendiri, nggak bisa kau berdoa sama Tuhan kau. Doakan transit tuh, minta dulu ke anaknya, baru minta ke bapaknya. Buka kamu dulu, biar kami tahu kayak mana muka anak Theo sini. Coba anak. Males aku lagi mutar. Kayak gini lah kalian anak-anak Teos, naik-naik ngomong sembarangan, ditunjukkan dilihatin muka. Kalian laki-laki tapi sama perempuan aja kalian takut. Kelakuan anak Teos. Aku tanya dulu sama kamu, betul itu bang? Tuhan itu nenek moyang. Ya aku mau nanya juga nih, betulnya itu Tuhan kau nenek moyangnya pejina? Coba nenek moyang Tuhanmu pejina, itu betul nggak itu? Yang aku tanya tadi lu jawab dulu tadi. Kan aku jawab, udah aku bilang, kau udah minum racun belum? Ketawa kau. Nah pas ku tanya, Aseng, ku tanya kau lagi, nenek moyang Tuhan kau pejina itu betul nggak? Takut nanti digeruduk sama kita.
Kau berarti kau nggak percaya sama Tuhan kau. Berarti kau yakin Tuhan kau nggak mampu melindungi kau. Takut kau pikul salib rupanya. Kayak gini loh orang Kristen, makanya jangan percaya sama orang Kristen teman-teman. Ketika mereka bilang mereka adalah anak-anak Theos, ternyata mereka ini penakut. Ketika mereka bilang mereka adalah orang yang disuruh pikul salib, hantu pikul salib. Buka kem aja takut digeruduk kau. Berarti kau yakin Yesus nggak mampu bantu kau. Kayak aku lah. Aku percaya Tuhanku maha kuasa, makanya aku nggak pernah takut. Laporkan polisi aja, aku datang itu polisinya. Polisinya yang datangi aku ya. Katanya anak Theos, katanya selebeo, anak Theos nih, cenggol dong. Diskusi aja takut. Kayak gini nih, memang jangan percaya sama omongan mereka teman-teman. Kalau mereka bilang mereka ajaran kasih, bisa jadi bukan. Kenapa? Ketika mereka bilang kami percaya Yesus bersama kami, ini aja takut digeruduk. Iya, mereka tuh bohong kebanyakan teman-teman. Ajarannya itu cuma di bibir doang. Coba kita tanya bagus nih, Aseng, kau ada nggak dilarang Yesus minum kencing orang? Lihat tuh edis TV, jangan Kan, udah aku bilang lebih mulia edis TV ketimbang Yesus. Kita bicarakan Yesus, dia bahas edis TV. Betul lah kudugaanku si Aseng ini penyembah edis TV. Edis itu Kristus bagi mereka. Orang kita bahas Yesus loh, malah dibahas si edis TV. Lebih mulia edis ketimbang Yesus. Coba Mbak sekali-sekali naik sama edis TV. Kukirim kau uang 1 juta kalau kau mampu membiarkan Edis meminta kepada Edis untuk mengizinkan aku 1 jam ngobrol sama dia. Berani kau kukirim kau duit 1 juta? Iya serius. 500.000 aja lah, mau ke Danau Toba ini. Yaudah, pergi kau dulu ke Edis. Kau bilang sama Edis, Uniriva siapkan karpet merah untuk Uniriva 1 jam ngobrol sama kau Edis. Sana, pergilah sana seduh. DM nomor dananya ya. Kirim ya. Kok DM nomor Nana? Kau lah ngasih nomor rekening sama aku, itu pun kau nggak paham. Aneh nih, agak lain anak-anak Tuhan nih. Aku bingung, anak-anak Tuhan nih mabuk kah semuanya? Ngomong aja udah besalahan. Udah pergi kau sana sampai di sana. Mabuk tua ini, udah masuk tuh drum. Oh, pantas lah anak Theos kerjanya mabuk. Ginilah mabuk tua pula di Komal. Kelakuan anak-anak Theos nih kalau nggak mabuk, kalau nggak entah apa-apa aja kelakuannya. Suruh Edis takjil ke sini ya, kalau memang dia berani dia, ya. Ada-adanya orang Kristen nih. Buka cam. Silakan buka cam. Gimana Uniriva? Siap diskusi? Buka cam. Buka cam. Oh, saya buka kamera kalau nunjukin data dong. Kita nggak bisa buka cam di sini. Oh, buka cam. Kalau nggak mampu buka cam nggak usah, ribet kali hidupmu. Muhammad aja nggak pernah open cam kok suruh saya. Ngapain Nabi Muhammad nggak pernah main TikTok kok? Emangnya Tuhan kok pernah main TikTok? Ngapain Nabi Muhammad buka cam? Nabi Muhammad kan nggak pernah main TikTok. Ada aja statementnya anak-anak Theos nih ya. Hah? Nabi Muhammad nggak pernah main buka cam. Nabi Muhammad nggak pernah main TikTok. Kau pikir Yesus pernah? Yesus pernah buka cam gitu. Turunlah kau, jangan mabuk di sini, Aseng. Turun kau. Mabuk kau di sini. Dadanya kelakuan anak-anak Theos nih. Nabi Muhammad pula katanya nggak buka cam. Emang Tuhan kau pernah buka cam? Ayolah kalian anak-anak Theos, ada nggak yang beradab gitu, yang betul-betul normal gitu? Nih PRT Kumis nih, bener lah, jangan main-main lah. Muslim dan Muslim. Kristen. Ya, buka cam brother. Nah, bisa buka cam nih. Belum bisa on cam. Jangan berbohong lah, anak Tuhan kerjanya kok bohong. Udah aku tengok ini kau bisa buka cam lo bang. Kelakuan kalian naik-naik ke sini banyak ala bohong kau bang. Enggak, nanti heran aku. Itu gini Indonesia loh ya, nanti kena ini lagi, kena apa namanya, penistaan agama apalah. Ya memang kalian itu memang umat pengecut, insecure dengan agama kalian. Yesus suruh pikul salib, kalian Kau yang nggak berani. pengecut, Rifa siapa namamu? Rifa ke siapa namamu? Gigi Mompong pengecut itu. Nah, gigi kompong pula. Inilah kau Kristen anak Tuhan ini. Kau bilang aku yang pengecut. Aku buka muka nih. Kau bisa nggak buka cam diskusi? Kau pengecut Anak-anak. kau. Apa pengecutnya? Banyak kau. Buktinya apa? Apa? Turunlah kawan anak Theos. Anak-anak Theos memang anak-anak Theos apa anak-anak Dajjal ini? Disuruh buka cam takut digeruduk lah. Katanya Tuhannya perkasa, Tuhannya hebat, bisa mati, melindungi kalian aja dari gerudukan umat Islam aja. Ternyata nggak bisa Tuhan kalian. Katanya kau percaya Yesus perkasa hebat, tapi kau takut buka cam, takut kau digeruduk. Aku nggak takut digeruduk. Kenapa? Karena aku yakin Tuhanku maha kuasa melindungi aku. Aku ngaku anak Theos, takut digeruduk orang Islam. Kayak nggak ada harga dirinya Tuhan kalian di mata kalian itu loh.
Diskusi aja pun ketakutan, heran aku. Agung Mikazu Gaming, muslim non muslim, brother. Halo, selamat malam Kak. Malam, brother. Muslim non muslim, brother. Muslim Kak, semangat ya Kak ya. Siap, Bang. Jangan lupa pakai BH, Bang. Kak, kalau Edis live itu kasih tahu lah Kak. Kan Kakak kan pinter. Bang, gini loh. Wanita satu-satunya yang paling ditakuti Edis di dunia ini, sebutkan nama Rifa. Keluar Roh Kudus dalam dirinya itu, sama upil-upilnya keluar, mencretnya pun keluar. Jangan abang suruh saya ke sana kalau saya nggak. Memang abang pikir saya ini ayam diadu-adu. Emangnya abang yakin saya diterima dia nanti? Lagian lucu, masa saya disuruh menghadapi anjing? Jangan lagi gitu. Manusia disuruh ngomong sama anjing. Kakak kan narasinya kan itu seimbang lah kayaknya kalau sama Edis. Kok seimbang sama Edis? Seimbang gimana? Jijik kali aku diseimbangin sama Edis. Si Edis gimana? Dibilang seimbang sama aku nih, menghina kali ya Bang Agung ini. Aku Bible dia aja kuasai. Inilah orang-orang Islam nih kadang-kadang. Iya, menghina kau. Kau bilang aku seimbang sama Edis. Bible ku kuasai, Al-Quran ku kuasai. Edis apa yang dia kuasai? Di mana dia sekolah? Aku kuliah tuh seimbang pula sama Edis. Kadang-kadang orang Islam nih merendahkan orang Islam sendiri loh kalau ngomong loh. Heran. Ya semangat aja Kak ya. Aku cuman nggak jadi aku semangat kalau kau bilang nggak makan aku selama seminggu, kau bilang rendah kali, merasa nista hidupku, kau bilang seimbang aku sama Edis. Tahu kau? Iya maaf Kakak cantik, maaf. Nggak ada cantik-cantik, nggak percaya aku ke orang Islam jadinya. Kenapa aku bilang begitu? Tuhan kalian Islam. Orang Kristen itu, ya udahlah kau Islam. Tuhannya si Edis, si Kristus itu, kenapa kalian bisa seimbangan sama aku? Aku kuliah, Edis itu kuliah nggak? Katanya dia 13 tahun belajar Al-Quran. Ku tanya, Edis tuh kuliah nggak? Nggak tahu Kak. Nah, kau bilang aku seimbang dengan dia. Si Edis kalau bicara pakai metode apa? Sakit kali loh hatiku lo kalau Islam menyatakan aku seimbang dengan dia. Apa metode yang dia pakai? Dia pakai dalil kok, tapi apa? Iya, aku tanya apa metode yang dia pakai? Pakai tafsir, dia tafsir ulama mana yang dia pakai menjelaskan Al-Quran? Pakai penerjemah AI. Kayak gitulah kau bilang seimbang sama aku. Inilah kadang-kadang orang Islam nih kalau ngomong nggak memikirkan diri. Pikir kalau ngomong itu. Jijik kali aku seimbang katanya sama. Tahu nggak kalian dulu? Edis itu tuh jadi bahan olok-olokan kami lo dulu loh. Bagi kami dulu Edis. Tahun 2000 berapa itu Kak? Nggak usah kau tanya-tanya sama aku. Udah ilfil aku samamu lo Bang. Iya, masa dibilangnya aku seimbang sama Edis? Edis nggak pernah kuliah. Edis itu cuman memframing agama Islam. Aku mempelajari kristologi, menggunakan metode hermeneutik, menggunakan metode orang Protestan, sola scriptura, dan juga menggunakan magisteriumnya Katolik. Itu metode namanya. Pas dulu tuh aku pernah ngeliat Kakak debat sama Edis. Udah nggak usah lah, udah ilfil aku, turun kau. Kau bilang aku seimbang sama Edis. Nggak ada ceritanya, kau tahu. Lebih baik kau dibilang pesundal daripada kau bilang aku setara sama Edis. Itu penghinaan yang luar biasa terhadap hidupku, tahu kau? Lebih baik kau bilang mukaku peot. Iya, disetarakan sama Edis. Masa aku disetarakan sama hewan ternak? Yang bener aja lah kalian ini umat Islam. Ih, sakit kali hatiku disetarakan sama Edis. Ih, setara sama Edis katanya. Capek-capek aku kuliah, setara pula aku sama Edis. Sama si Edis takjil katanya setara. Emang hantu belau juga orang-orang Islam nih kadang-kadang. Jadi kau pikir aku berdiskusi sama ini nggak pakai ilmu gitu, kayak si Edis. Mencret juga kadang-kadang orang Islam nih kalau ngomong ya. Makanya aku bilang teman-teman, banyak orang Islam tuh kalau ngomong tuh nggak mikir. Yang Nabi Muhammad lah katanya yang membocorkan hari kiamat. Otak. Apa aku nggak emosi coba? Disetarakan sama Edis takjil. Aku lebih baik disetarakan sama seger-seger tahu. Seger-seger, ini jujur aku bilang nih. Rifa kok setara sama seger-seger masih mending. Karena apa? Seger-seger itu kalau masih naik ke komal masih bisa ngomong, diajak ngomong masih bisa. Masih bisa diajak ngomong walaupun pakai masih bisa. Edis kalian bilang setara sama aku. Rendah itu namanya. Kalian rendahkan aku, dia setara aku sama Edis kata kalian. Dasar kalian ini. Bikin kesel ini. Kadang apa? Ketika makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya mengajarkan umat Islam kalau bicara tuh mikir dulu.
istighfar lah aku. Tapi kalau aku lebih baik dikatakan pesundal daripada kehinaan besar bagi aku dikatakan setara dengan Edis, tahu nggak? Iya, penistaan besar itu. Kalau disetarakan, misal nih disetarakan sama Mikana masih mending lah, Mikana kuliah, ya kan? Unirifa tuh setara lah sama Mikana, masih mending, dia kuliah, aku kuliah. Si Edis tukang curi tajil, tiba-tiba kabur ke Amerika, tukang lap-lap spion mobil orang nggak kerja, kalian samain sama aku? Kalian menista, merendahkan aku kali, kalian hilang harga diriku malam ini, kalian setarakan aku sama Edis loh. Astagfirullahaladzim. Sadarlah kalian. Si Edis jangankan sama aku, ya. Jangankan sama aku bilang ya. Sama siapa ya? Dulu di Kristen aja, Mikana lah, Mikana. Nggak ada papanya itu. Mikana masih mending tuh. Aku jujur aja aku bilang, aku bukan muji-muji Mikana ya. Mikana itu kalau ngomong masih menggunakan akal dia. Masih berani dia menjelaskan imannya. Si Edis kuliah S3. Si Edis kuliah S3 katanya. S teler, S tontong, S tape. Astagfirullah. Menyakitkan kadang-kadang umat Islam ini ya. Tuh kan, gara-gara aku disetarain sama Edis, Bang Mister Zan nggak mau lagi ngefans sama aku nih. Maaf, saya nggak jadi ngefans sama Uni karena ternyata Uni setara Edis. Tuh kan, hilang harga diri, ganti rugi bang. Hilang ngefanku satu tuh. Nggak boleh, balikin fanku itu. Masa aku, aduh ini menderita aku disetarakan sama Edis, ya Allah. Secara kemanusiaan aja aku nggak redo tahu disetarain sama Edis. Kenapa kalian kalau ngomong tuh nggak mikir tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak lagi mau diskusi ya sama Kristen? Enggak bang, saya tadinya mau pargoy, cuman kayaknya saya baca Bible Tuhannya orang Kristen bejina, jadinya saya tanya gitu loh. Oh, Tuhan orang Kristen bejina, nenek moyang Tuhannya Kristen bejina gitu loh. Tadinya saya mau pargoy, cuman saya pikir-pikir kayaknya lebih baik saya nanyain sama orang Kristen, bener nggak sih nenek moyang Tuhannya berjina gitu. Aduh. Gimana Jadi ya? gimana menurut abang nih? Gimana apanya? Ya abang kesini mau ngapain? Enggak, ya sebenarnya aku ada sesuatu yang kepengen tanya, cuman ini kan sepertinya nggak boleh dipertanyakan sih, apalagi ini masalah tentang akidah. Gini bang ya, ini ku kasih kabarnya, umat Islam ketika kalian bertanya dan gara-gara pertanyaan kalian dihakimi sebagai orang bodoh dan sesat, jangan salahkan aku. Udahlah. Ya, itu aja aku bilang ya. Wahai umat Islam, ketika kalian naik kering tinju, lalu kalian coba menampar petinju dan kalian ditabuk sama petinjunya, jangan nangis, jangan marah kalau kalian diteriaki sama komentator di bawah. Itu ilustrasinya tuh. Udah aku bilang berkali-kali loh. Ketika ada umat Islam pertanyaan yang merendahkan harga dirinya, jangan salahkan aku nanti. Aku tuh nggak mau kalian terlihat bodoh, kan aku bilang begitu. Takutnya nanti abang bertanya pertanyaan yang dibawa oleh orang Kristen, abang dituduh Kristen nanti. Itu kenapa aku tuh selalu melarang orang Kristen belajar intern di dalam Komal ini, karena ini tempat kita dialektika sama Oten. Takutnya nanti pertanyaan abang itu pertanyaannya sama persis dengan Oten. Jadi ada pertanyaan di antara orang Islam, yakin lu Islam, masa gitu aja lu nggak ngerti kan gitu. Kenapa? Inilah alasannya kenapa metode belajar itu diletakkan di sebuah ruangan tuh. Jadi bersama dengan orang-orang yang sama belajar, biar tidak ada penistaan dan merendahkan diri seseorang. Kalau seandainya ada orang Islam bertanya kepada saya di sini, ternyata pertanyaannya pertanyaan persis seperti Oten, maka Anda akan dihakimi massa di bawah. Dikatakan Oten, dikatakan bodoh. Nah, akhirnya saya yang menanggung beban mental. Saudara saya diteriaki sama orang-orang di bawah. Contoh kayak tadi itu. Makanya saya selalu melarang umat Islam jangan bertanya ke saya. Saya belum cocok jadi gurunya orang Islam. Nanti tunggu sekitar 5 tahun lagi. Saya calon ustazah. Kalau saya calon ustazah, nanti saya buka kajian khusus internal Islam. Saya pakai privat nanti di Zoom. Jangan di depan orang nanya-nanya tentang sesuatu gitu loh. Kenapa? Takutnya bang nanya gini nanti kayak abang tadi tuh. Jadi Nabi Muhammad tidak membocorkan. Kan kaget saya, gitu. Ini boleh saya ngomong? Ya bolo, saya sudah ngasih tahu ya, tanggung jawab Anda sekarang. Terserahlah, lanjut. Apa mau yang ditanya? Silakan bertanya.
saya kan kebetulan kan Mbak boleh kagak ahli maksudnya apa sih kristolog, sementara saya kan sering baca-baca hadis. Tapi ada gimana ya, ini masalah pernikahannya Rasulullah ini kan yang disoalkan itu kan yang saya itu kan Sahih Bukhari kan di situ 9 tahun kan, sementara yang saya sering dengar di sini ada perbedaan, ada maksudnya ada kesalahpahaman. Cuman kepengen tahu sedikit tambah wawasan lagi saja. Misalkan kalau ada orang bertanya, saya ingin menjawab. Ya, kesalahpahamannya apa? Itu maksudnya kan di perang Uhud, di perang Badar Kak, kan di situ yang boleh masuk ikut perang kan di umur 15 tahun, sementara Aisyah kan sudah masuk berarti. Anda tahu yang meriwayatkan hadis itu siapa saja orangnya? Tahu perawinya? Enggak. Nah, coba cari tahu dulu itu ya, biar Anda tahu bahwa kalau kita mengambil hadis, kita ada beberapa ilmu yang harus kita kuasai. Pertama, ilmu matan, ilmu rawinya, sanadnya, pelajari itu. Nah, para ulama seperti Imam Bukhari itu sangat ketat dalam mengambil hadis. Bahkan dia mendoifkan hadis-hadis dari orang yang sudah terlihat berbohong. Dia tidak terima dari orang berbohong dan daya ingatnya tuh tidak bagus. Maka masuk ke dalam klasifikasi hadis doif. Makanya belajar ulumul hadis caranya apa? Teratur, terukur, terstruktur. Umur sudah 35 nggak apa-apa. Cari ulama setempat, belajar dengan betul-betul tekun, catat. Bagaimana cara mengklasifikasikan hadis menurut para ulama. Jangan sama saya belajarnya, ya. Nanti saya minta bayaran nanti. Soalnya yang ngajar tuh nggak enak loh. Capek saya ngajarin oten bahasa Indonesia dulu. Nggak, bercanda. Maksudnya gini, iya, abang pelajari dulu perawi hadisnya siapa aja. Apakah di situ orangnya adalah orang-orang semua yang ingatannya ini, umur berapa para perawinya agar abang tahu. Kalau ada perawinya umurnya misalnya sudah 70 tahun, 80 tahun atau dia sudah ini, pasti ada sesuatu yang bisa abang temukan di situ. Nah, terkait tentang perbedaan para ulama, apa masalah? Seandainya saya terima hadis itu sahih, masalahnya apa? Yang bermasalah selama ini tentang pernikahan Nabi Muhammad itu cuma oten. Adakah permasalahannya di antara umat Islam? Tidak ada. Emang kalau Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 2 tahun, kenapa? Saya tidak pernah Nih. Nah, itu. Kalau masalah hadis, kita sudah tahu ulumul hadis, Bang. Ada hadis doif, hadis maudhu, bahkan hadis sahih yang bahkan didoifkan oleh ulama tertentu. Ada. Karena mereka punya kriteria yang ada yang ketat, ada yang menambahkan ini, ada yang tidak mau dari orang. Oh, saya tidak mau kalau dari si A itu pernah menipu misalnya. Itu ulama. Jadi kalau abang bicara tentang perbedaan, memang ada perbedaan. Apakah hadisnya kuat menurut ulama ini, adakah doif menurut ulama ini, itu memang ada perbedaan. Itu bukan masalah. Itu memang ilmu, salah satu ulumul hadis, supaya kita berhati-hati mengambil sebuah riwayat hadis. Tapi permasalahannya apa dari situ? Apa permasalahannya yang mau diangkat? Terima kasih banyak Mbak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kalian enak aja, aku belajar, kalian belajar sama aku bayar kuliah, kalian belajar sama aku nggak bayar. Bayarlah. Yang Islam. Cie, langsung di bawah. Kalau oten gratis. Kenapa? Karena mereka itu ini loh, kenapa aku gratiskan oten untuk diajarkan. Pertama, kasihan mereka itu. Ngaku-ngaku anak Tuhan tapi anak manusia. Ngaku-ngaku Tuhannya hebat tapi pernah mati babak belur. Jadi mereka tuh sudah merasa selamat tapi belum tentu selamat. Jadi itu kenapa sebagai bentuk kasih sayang aku kepada mereka, hidup mereka di dunia udah menderita, belum tentu juga masuk surga. Nah, kalian umat Islam jangan gitu. Umat Islam itu belajar itu mahal, tahu? Yonatan nandar sama aku belajar bahasa Ibrani 1 juta sebulan kami bayar. Tanya tuh orangnya tuh, masih hidup tuh. Bener kan Nandar? Nandar. Bener kan Bang Nandar? Betul, Luni. Siapa nama guru kita? More Sapri. Bayar nggak kita? Bayar kita. Bayar. Gitu. Tapi nantilah, jangan sekarang aku jadi guru. Nanti tunggu 10 atau 5 tahun lagi ya, orang Islam ya. Nanti baru aku jadi ustazah. Sekarang aku calon ustazah. Aku guru besarnya Oten. Iya, ibu gembalanya Oten. Tapi aku belum cocok jadi gurunya umat Islam. Aku emosian. Kesel aku Bang Munatan Nandar kalau ada orang Islam yang bertanya pertanyaannya itu pertanyaannya merendahkan Nabi. Gitu loh. Udah ya.
Ada lagi anak-anak teos yang mau mempertanggungjawabkan nenek moyang Tuhannya itu berzina, ada nggak? Buruan nih, Bunda Gembala mau bobo, udah malam. Mumpung Bunda Gembala masih ada nih untuk kalian ya, anak bunda, kalian dikasih gratis ilmu pada nggak mau nih anak-anak teos ini, anak-anak dewa. Gak usah debat sama Bunda ini, Bunda Gembala nggak usah debat sama kalian. Bunda kalah aja deh, kalian aja yang menang ya. Bunda cuma berbagi informasi aja. Itu Bang Yonatan Nandarkan. Nih Bang Yonat, sini aku mau ngobrol dulu. Nggak apa-apa biar orang. Boleh. Tahu nggak kenapa aku tuh paling anti naikin orang Islam, nanya-nanya gitu. Takutnya baper gitu loh. Ketika aku nggak mau mereka terhina gitu, nanti mereka baper, merasa dihina. Kan banyak kejadiannya dulu. Ingat nggak dulu waktu ada tuh akun namanya Andrew apa gitu kan? Dia tuh nanya-nanya. Terus aku bilang, masa kamu nggak tahu itu? Akhirnya dia merasa egonya tuh sebagai orang Islam dia nggak tahu. Akhirnya dia marah sama aku. Akhirnya malah musuhan sama aku. Kenapa? Belajar di depan publik ini implikasi moralitasnya besar loh Bang. Karena kayak masa gue Islam sama kayak Oten, pertanyaannya gitu kan? Dan dia akan dihakimi secara sama netizen gitu loh. Akhirnya dia tersakiti. Nah itu yang terjadi sama kayak contoh-contoh kayak rombongan si rest area si kayak gitu-gitu yang mereka kumpul-kumpul satu tempat tuh gara-gara di awalnya tuh mereka coba menguji-uji para apologet kan. Akhirnya berdebat sama apologet. Akhirnya terpecah umat Islam itu karena ego Bang. Rata-rata begitu. Aku justru lebih takut dengan orang Islam yang punya ego beragama gitu loh, ketimbang yang apa namanya yang Oten. Kalau Oten mah udah tahu kita PA-nya gimana kan. Orang Islam ini gitu loh. Takutnya mereka itu orang berilmu gitu kan. Nah, tapi pernyataan mereka itu berkonsekuensi logik penghinaan terhadap nabi-nabi kita gitu. Betul. Kayak tau nggak orang-orang yang filsafat itu? Dibilang si tau kan si Fanan yang Habib itu katanya. Dia menyamakan si Panan. Kanan itu di siapa? Ada yang akun orang-orang Syiah itu, maksudnya tanpa sadar mereka tuh mungkin mereka nggak sadar atau sadar ya, mereka udah menghina Rasulullah tahu dengan menuduh Imam Abu Hurairah tuh pendusta lah kayak gitu. Tapi mereka kalau ditunjukin dalilnya, mereka tuh ternyata mengambil dalil-dalil dari Syiah gitu. Itu yang aku khawatirkan. Tapi mereka tuh orang Islam tuh nggak ngerti ya. Kalau nyapa-nyapa nggak apa-apa gitu loh. Mereka nggak paham ya. Mereka tuh nggak paham ya. Mereka tuh ketika bertanya pertanyaan yang sama persis sama Oten, mereka akan dihina gitu. Mereka nggak ngerti gitu ya. Nggak paham mereka. Ya udahlah, kita istirahat aja lah. Padahal aku udah tahan-tahan loh, abang tadi tuh. Mau tidur. Ini jam berapa tuh di sana? Di sini jam 10. Wah, anak gadis nggak boleh tidur malam-malam. Nanti Ya mama sudah, marah. selamat tidur. Ih, mana perpuluhan aku? Ya, aku juga nggak dapat perpuluhan ini. Yaudah kita closing statement yuk. Kita closing statement ya. Jadi gini teman-teman, umat Islam itu tidak dianjurkan belajar di komal-komal debat. Boleh mengambil argumentasi dari para debater, boleh, tapi dikritisi lagi tuh ya. Dan belajar Islam itu tidak boleh di tempat sembarangan. Kita tuh bukan Oten. Umat Islam itu belajar Islam tuh sistematik, terukur, terstruktur. Ada yang namanya ulumul hadis, saudara. Ada yang namanya ulumul Quran. Uni kami nggak bisa kuliah. Udah deh nggak usah kuliah. Tapi kan bisa cari ulama atau ustadz tempat bertanya. Kan bisa searching pandangan para ulama seperti apa. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Kenapa? Karena gara-gara kita nanti saling berdebat di depan publik, itu kita meniru langkah-langkah setan dan cara-cara orang kafir yang memperdebatkan pemahaman yang berbeda-beda. Begitu ya. Aku tuh nggak mau satupun saudara aku umat Islam tuh terlihat bodoh depan orang, nggak mau. Terlihat bodoh itu belum tentu bodoh loh ya. Terlihat bodoh itu maksudnya adalah kelihatannya bodoh tapi bukan. Maksudnya tuh kayak aku nggak mau kalian tuh kayak tadi tuh Oten nggak mau. Aku astagfirullah, beliau tuh Islam. Tapi kok nggak ngerti gitu loh. Aku sayang sama kalian. Tapi kalian tuh ngeyel pengen juga nanya sama aku. Aku tuh bukan guru, belum. Tunggu 5 tahun lagi aku jadi guru.
Kalian sih ya, nanti kalau Abdi sudah jadi guru baru belajar sama Abdi. Abdi buka kelas privat. Jangan waktu lagi berdebat Abdi ajarin cara bertinju, nanti ketabok mukanya ya. Oke, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, hilangkanlah ego beragama kita ya. Kita tidak boleh merasa paling benar. Aku nggak mau merasa paling benar di antara saudara aku yang berilmu. Dia sudah hafal Safinatun Najah, aku belum pernah baca Safinatun Najah. Dia lebih berilmu dong sama aku. Tuh kan, jadi ini sedih kita, oke? Tuh buat kawan-kawan Kristen gini loh ya. Aku cuma nanya, bener nenek moyang Tuhan kalian pejina? Jangan marah lah, aku cuma nanya doang. Ya, itu aja. Ini ada yang mau naik. Sebelah lagi nih yang mau naik. Mak orang kaya lagi naik nih. Kayaknya mau bagi-bagi perpuluhan nih. Oh, udah turun orang kayanya. Udah ya. Bang Sazan yang ketawa aja. Ketawa aja. Bang Nandar. Ya, Uni. Statementnya apa? Gimana nih? Coba closing statementnya apa biar aku turun dengan bahagia. Cepet atuh. Ntar. Gimana suara? Ah, jelek orangnya. Wah, nggak ada suara. Hah, suaranya monyong. Rusak nih. Suaranya kedengaran monyong. Aku senengnya Yonatan Nandar ini guys. Kita ejek fisik dia nggak akan pernah tersinggung. Cuman dia apologet yang nggak pernah emosi guys. Dia coba kalian perhatikan sejak dia jadi apologet pernah nggak dia emosi? Nggak pernah. Hanya bahkan si Kores aja itu salut sama dia, tau nggak? Kata Kores bilang begini tuh. Hanya Kandayonat kan, kalau Kores manggil dia Kandayonat ya. Kalau aku manggil dia Gus Yonat lah. Maksudnya bukan Gus-Gus gitu, Gus-Gus Imron gitu, bukan. Maksudnya bukan Gus-Gusan gitu, tapi kayak bagus. Kata si Kores, satu-satunya apologet yang nggak pernah marah tuh cuman Kandayonat katanya. Serius dia mah. Dia mau dikatain monyong, dikatain jelek, mah dia nggak masalah. Iya, dia nggak pernah marah dia mah. Marah aku juga nih, kalau marah. Ah, nggak ada, nggak pernah aku lihat marah mah. Rusak nih ya. Anak. Ya kalau aku sambungin nggak ada suaranya. Udah gitu aja, nggak pernah marah antum tuh. Aku udah nonton, maksudnya tuh sekopla apapun OT-nya antum nggak pernah marah, cuma paling masih kelihatan ininya. Kalau apalagi aku tuh pernah kepancing marah, emosi banget sampai ke bawah hawa nafsu, tahu pernah. Ada suaraku nggak? Ada. Ya aku tergantung orangnya. Kalau orangnya Bahlul ya marah juga lah. Si No bilang nenek Gayung mulai naksir katanya. Siapa yang nggak naksir sama Yonatan Nandar? Si Lina aja berkali-kali pengen Naksir, ketemu iya. Yonatan Nandar. Lina aja naksir ya. Seluruh perempuan Kristen Islam bakalan naksir sama Yonatan Nandar. Kalian nggak lihat? Ganteng, perkasa, otaknya normal, penginjil sejati, berkumis, berotot gede, tulang kawat, hidungnya lebar, mulutnya monyong. Siapa yang nggak naksir? Lina aja naksir sama Yonatan Nandar. Berilmu, si Yuli naksir, si Sopi Katul naksir, si Ica naksir, si Ica aja nawar-nawarin adiknya buat Yonatan Nandar. Iya. Kumaha kalian ini mah? Aku kalau ini mah, kalau aku penjahat kelamin bisa habis itu nih. Iya, tapi dia orang Islam baik. Hah, ganteng, perkasa, penginjil, pengacara lagi. Iya kan? Yuni. kayak jedajud loh kayak gitu. Kayak jedajud. Seandainya itu Deborah, nabi-nabiahnya Kristen datang, dikejar-kejar Yonatan Nandar ini. Iya, pasti. Penginjil jalanan, penginjil sejati, evangelis, Yonatan Nindir. Cuman dia satu-satunya penginjil yang ikhlas tanpa perpuluhan.
kata siapa? kata Lina. Kata Lina. Cuman dia satu-satunya yang mengenal siapa Yesus yang sejati. Hanya dia yang bisa membongkar bagaimana ajaran Yesus sejati, saudara-saudara, dalam nama Bapa. Haleluya, haleluya. Iya. Ini ada yang komen, Nandar punya kekuatan 30 laki kan? Oh iya, iya betul, betul. Kalian mah impoten kalau dia punya kekuatan 30 Begini, aku mah begini. Iya, kalau Oten mah impoten rata-rata karena nggak punya Oten kekuatan. Kalau aku begini, kalau Oten begini. Makanya banyak cewek-cewek Oten yang kabur sama lakinya, tapi nggak bisa minta cerai. Aduh. Ya halo, ini aku mau turun nggak jadi nih. Ya, oh ya, Anda setelah aku open cam dia langsung gak ngantuk. Habisnya aku disuruh menginjil sendiri. Halo Joseph, dari namanya Kristenable banget. Anak Theos ya, anak dewa ya, anak dewa nih, anak Theos. Diam aja. Anak Theos silakan open cam, anak Theos. Halo brother. Halo Joseph. Si Joseph ternyata belum sadar kalau dia sudah ngeripot dari atas. Nggak ngaruh. Udah Joseph turun atau ya? Jadi gitu teman-teman. Yonatan Nandar ini adalah Epanis yang paling ditakuti semoga sama pendeta. Nggak, biasanya Oten tuh gitu, kalau aku puji-puji Yonatan Nandar kesel banget tahu. Karena Oten tuh dia pengennya kita saling hujat gitu loh. Hanya Epanis Yonatan Nandar yang ditakuti sama seluruh pendeta, baik pendeta senior, iya semua pendeta pada takut sama Yonatan Nandar. Itu dia, Pak. Apa nih teman-teman? Itu dia baru. Ya nih, aku ini nih mau pindah rumah nih. Tolong pinjam uang lah nih. Bukan pinjam lah, kalau pinjam lah. Kalau pinjam kadang nggak dibalikin. Mending kita minta aja. Uni bagi duit nih. Ada duit nggak nih? Wih, banget uangnya baru semua, cuy. Uangnya baru, hebat Meon ini. Aduh. Dia ini serius nih. Aku kan aku mau pindah rumah, ya kan. Ternyata sampingnya itu Cindo. Aku kalau nggak bisa debat nanti, ya kan, mau pakai peredam suara aku. Ini loh orang Islam tuh gini, kita menghargai orang yang tinggal dengan kita supaya dia tidak tersakiti. Kebayang nggak kalau seandainya dia dengar bahwa ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan dia Tuhan, terguncang imannya, kita kasihan. Makanya Yonatan Nandar itu kasihan. Iya, makanya aku mau pakai peredam suara nih. Uni mau nyumbang berapa nih? 2.000 lah. Peredam suara harganya 60.000 nih. Uni mau nyumbang berapa? 20 apa? 20 biji. 20.000 lah. 60.000 Uni. Ya kan aku nyumbangnya cuma 20.000, mampunya gimana sih? Ukurannya kan kamarnya segini, ya kan? Iya kan. Pokoknya atas, pinggirnya berarti 1, 2, 3, 4 sama atas. Nah, orang Islam itu jaga perasaan ya, nih ya. Kita ini meskipun meskipun kita mayoritas atau apa, kita kan tahu diri juga, hidup bertetangga kan. Iya. Tapi indah do fitih fan yang kepala kita nih. Jadi gini caranya ya. Supaya mendapatkan fitih, mari kita ke gereja. Mantu kita dapat persepuluhan. Tapi kita kalau di gereja kita khotbahnya gini aja, kita pelan-pelan aja khotbahnya. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan di hari Sabat. Pasti mereka langsung haleluya gitu.
Ini itu ada yang komen, oh udah mulai minta-minta loh. Aku minta sama Uni kok. Gimana sih? Dia minta sama gue, bukan sama minta orang sama lo. aneh. Kita mah saling memberi. Kita mah umat Islam saling memberi. Emang lu pelit? Iya, gua minta sama Uni yang panas gue. oten. Gimana sih ya? Lagian mah kita saling berbagi. Emang lu mentang-mentang Tuhan lu ngambilin keledai orang lu. Orang Islam mah saling berbagi. Apaan lu? Iya. Gue minta sama Uni yang panas oten. Dia minta sama kakaknya sendiri. Kenapa lu yang panas? Muntang-muntang lu oten lu. Sana oten. Parah lu. Memang. Tapi orang Kristen tuh kesel banget kalau lihat umat Islam tuh bersatu loh. Mereka tuh kesel banget kalau lihat kita tuh ketawa-ketawa bersama gitu. Kesel banget tahu. Kenapa gitu ya? Tahu. Aku kan tadi jualan aku tadi yang pakai akun yang satunya tuh. Nah, aku nggak bahas Yesus, nggak bahas Bible, aku dihujat. Nandar jualan nggak sekarang. Lo emang kenapa salahnya? Pokoknya di Kristen itu ya. Nanti kalau misalnya ya, misal nih kita pakai apa gitu kan, pokoknya dihujat, pokoknya entah jualan kak, entah apa, pokoknya dihujat. Kenapa? Karena gimana coba, pokoknya dicari kekurangan kita pokoknya. Misalnya nih gigi aku ada cabenya, siri pak giginya, pokoknya ada aja gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Memang anak-anak Theo memang kelakuannya gitu, udah lah nggak apa-apa. Jangankan yang ada